Nanti di apa namanya di nama situ jangan lupa ditulis namanya ya, biar nggak ketukar sama orang lain. Terus di situ kan ada tempat tanggal lahir. Nah terus gestational age jangan sampai ditulis ya. Terus ini pertama yang di sini dari bawah dulu. Ini tuh kontraksi, jadi tokonya, jadi kontraksi ibu. Nah ini nanti yang akan jadi bahan perbandingan dengan DJJ. Nanti kita bahas. Ini kontraksi. Ini kontraksinya di sini sedikit nih. Kalau di sini jangan lupa tapi tokonya tadi dipencet nggak 20? Iya, di baseline. Pokoknya baseline-nya 20. Kalau dia masih sekitar baseline ini terlihat nggak ada kontraksi ya. Kalau ini kenceng-kenceng, ini nih agak-agak naik atau gerak dikit mungkin karena gerakan bayi. Jadi ini masih normal. Kalau misalnya dia kontraksi, dia akan meningkat kayak gini, kayak gini meningkat. Nah di sini kontraksi. Nanti kita lihat ada contoh yang kontraksinya naik. Itu biasanya. Terus ini garis ini 30 menit, 30 detik, 30. Jadi satu begini tuh. Ya, 1 menit. 1 menit ya. Terima kasih ya Pak. Di sini 30 detik. Jadi satu baris ini berapa? 1 menit. 1 menitnya 30 atau 30 60 ya. Ini semuanya 30. Jadi kalau misalnya mulai di sini kita bisa lihat ini ada waktunya nih. Ini kan 17.10. 17.20 berarti kelarnya jam 17.20 pada saat kamu lepas nih. Ini termasuk normal, baseline-nya kan 20, jadi masih normal. Ke atas dikit. Ini apa? Kontraksi. Gerakan bayi. Ini kan kontraksi. Iya, gerakan bayi. Ini kan gerakan ibunya. Gerakan yang dirasakan oleh ibunya, gerakan bayi. Nih, kan pencet kan, berarti emang itu subjektif atau objektif? Subjektif karena dirasakan ibunya, ngerasa bayinya gerak jadi dia pencet kan. Ini jadi ini ini gerakan. Nah kalau misalnya ini berarti dia abis itu nggak gerak-gerak lagi tuh. Nanti bolehlah kita goyang-goyangin dikit biar bayinya gerak. Kalau misalnya bayinya nggak gerak tuh modelnya kayak gini, tidur. Jadi itu ya, ini nadi ini nadi ibunya sekitar 80 sampai 100 ya. Jadi ini tuh setiap garis isinya berapa? 10. 5 ya. Lu mah tebak-tebakan lu. Ini 60, ini 70. Iya, Berarti 55. Ya kan? Ini 70, 80, 90, 100. Kenapa digarisin? 110 sampai 160. Ini ada garis tebal di sini. Kenapa? Ini garis apa? Hah? DJJ normal berapa? 110 sampai 160. Nah, ini diartikan sebagai DJJ yang normal. Frekuensi heart rate-nya normal. Makanya dia dibatasin garis tebal ini. Jadi kita bisa ngelihat. Jadi ada beberapa literatur yang 100, ada yang 160. Jadi ini 110, berarti ini 110 ya? Iya. Ini 160. Ini udah gerakan, ini nadi, ini adalah batas. Nah, dari sini ke sini berapa tadi? 30. 30 5. detik. Oh, ke atas. Dari sini ke sini 5. Kan lu tadi katanya dari sini ke sini. Dari sini ke sini 10. Berarti ini tengah ini 5. Nah, kita lihat nih. Ini adalah variabel. Ini semua variabel. Ini. Kalau dia ini 5, berarti kalau di sini yang tidak bagus itu adalah variabel kurang dari 5. Ini kurang dari 5 kan? Ini kurang dari 5. Ini bukan berarti tidak bagus. Gambaran seperti ini kurang dari 5 itu memang tidak bagus, tapi kan nggak semuanya variabel. Tapi ini. Nah ini adalah, ini apa ini? Naik gini. Ini apa? Peak. Ini akselerasi. Akselerasi itu kan yang pas naiknya, Kak. Ya, ini naik. Iya, ya. Bro. Ini akselerasi puncak.
akselerasi, 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 akselerasi. Ini namanya deselerasi, tapi tidak berarti. Karena turun terus dia naik lagi. Di sini tadi ingat berapa? Dari sini ke sini? 30 detik. Nah, karena kurang dari 30 detik, ini berarti turun tapi tidak berarti. Oh, berarti kalau misalnya dia turun terus terusan di bawah sini berarti itu berarti. Iya, ini adalah lembah asik, lembah ini. Asik. Nah, ini tapi nggak masalah karena dia kurang dari 30 detik. Nggak masalah. Terus kita cari frekuensi heart rate-nya. Caranya gimana? Frekuensi heart rate artinya Berapa kali? rata-rata denyut jantung janin, artinya yang melewati garis katilistik. Garis ini yang dilewati nih, garis ini nih. Ini kan 120, ini garis ada artinya, ini angka. Nah, berarti yang dilewati garis ini. Kalau kamu pengen cepet, ambilnya penggaris. Cari yang garisnya paling banyak. Paling banyak dilewati berapa? Oke. Nah, berapa tuh? Nyambungin dah tuh ke sini. Kalau ini, makanya kalau misalnya pakai advance tuh dia biasanya di ini di depan, nama di belakang, biar kita gampil. Nih, ini aja nih yang deket tuh 140. Berapa yang dia lewati? Paling banyak rata-ratanya? 130. 130. Orang udah kelihatan. 130. Nah, 130. Berarti ya 130 ada yang tapi banyak dia melewati garis, berarti rata-rata F heart rate-nya 130 kali per menit. Masih normal nggak? Masih. Normal. Variabelnya 5. Ini kan ini dari sini ingat tadi dari sini ke sini berapa? 5. 5. Ini ke sini 10. 10. Iya. 10 dong. Dari bawah. Ditambahin dari sini ke sini 5, ini ke sini 5, ini ke sini 5. Jadi tambahin. Ini lebih dari 20 kan? 5-nya ada nggak? Tapi yang melewati garis dari sini ada nggak? Maksudnya yang sekitar garis variabel di bawah 5 ada nggak? Enggak ada. Ada dong. Ini kan lebih dari, jadi dikurung nih misalnya ini tidak nih, ini variabelnya kurang dari 5 yang ini. Tapi nggak masalah, variabel 5 ada kan? Ada variabel 5 sampai dengan ini berapa nih? 1 2 3 4 5. 25. Tapi ini ada Ini paling ada lagi tinggi. lebih tinggi. Tapi ini kan udah turun lagi ya 1 2 ya pokoknya variabel sampai lebih dari 25. Ini artinya bagus. Jadi kalau misalnya CTG kayak gini, jadi kita bisa udah natap nih. Oh ada yang naik. Terus rata-rata kalau ini tuh sebenarnya sampai 15 menit kayak gini tuh artinya rumput tuh udah kayak rumput. Berarti variabelnya kurang dari 5 karena tidak melewati garis 5 ini. Ya kan? Kayak gini nih, ini banyak nih. Misalnya kalau kayak gini banyak tuh udah jelek. Makanya kalau pasien CTG jangan lu pulang, ditinggal. Perhatikan dia 5 menit. Tuh, kok nggak ada gerak, kok variabelnya gini gitu. Tidur biasanya bayinya nih kayak gini nih tidur. Terus Kayak rumput digerakin gitu, berarti? digerakin, kita gerakin aja. Terus bisa jadi pas bayinya kurang oksigen atau dia misalnya postmatur, banyak hal. Jadi kalau udah ada naik kayak gini, terus kayak gini rumputnya lebih dari 5, lebih dari 10, kayak gini-gini kan lebih dari 10 banyak, ini bagus nih, reaktif. Nah ini dikatakan CTG-nya kategori berapa? Kategori? Baik. Kategori CTG itu cuma 1, 2, 3, kategori 1. 1 2 3 tuh apa? Artinya ya reaktif, bagus gitu, maksudnya baik. Oh, maksudnya bayinya berespon. Bayinya pokoknya CTG-nya reaktif bagus, jadi tidak ada kegawatan pada janin, kesejahteraannya baik gitu. Nanti kita belajar kategori 2. Nah ini variabel 5 sampai dengan 25, lebih dari 25 itu bagus. Kita bisa menatap. Kalau kayak gini bagus nih. Pokoknya kita lihat deh. Oh ada udah bisa ngelihat, cuma sekali lihat aja, oh variabelnya udah lebih dari ada yang lebih dari 20 beberapa kali. Oke, bagus biasanya sih. Kalau bagus itu biasanya ibunya gerak cuman nggak berasa. Ini kayaknya Pas lagi miring gerakan tadi ya, bayi.
Oh. Kalau gerakan bayi itu biasanya CTG-nya naik. Kayak kita misalnya kita gerak sama tiduran beda nggak nadinya. Heart rate-nya tambah Apalagi tinggi. lari beda kan. Jadi sama seperti bayi juga gitu. Kalau dia lagi gerak, terus dia pasti akan cenderung naik. Bagus nggak kalau misalnya bayinya gerak? Bagus. Bagus kan? Nah ini dikatakan reaktif. Kalau yang nggak bagus Kesimpulannya. berarti kurang dari dong. Iya, kurang dari 5. Variabelnya tuh Yang kayak gini ya kak. iya, yang kecil-kecil kayak gini. Ini bagus. Nanti kita kumpulin lagi. Ntar kamu kasih kesimpulan.